Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Dengan rahmat dan nikmatnya Allah, kita pada kesempatan hari Jumat ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan salat berjamaah Jumat pada hari ini. Kemudian salawat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah itu, dan kita menyukai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita mampu untuk menyukai larangan-larangan Allah itu, sehingga dengan ketakwaan yang kita rasakan hidup ini, sehingga kebahagiaan itu ada pada kita. Dengan takwa yang kita alami, maka sesungguhnya azab-azab dan murkanya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa yang kita rasakan, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, tema khutbah kita tentang pembagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, perlunya kita menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, jelas kita tidak mampu untuk menghitungkan nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungkannya. Banyak nikmat-nikmat Allah. Apabila laut dijadikan tinta-tintanya dan kayu dijadikan penanya, daun kayu dijadikan kertasnya, untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Maka untuk itu
hendaklah kita selaku hambanya, selaku hamba insan ini, kita senantiasa untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, barang menyukuri nikmat-nikmat Allah, maka ditambahkan oleh Allah nikmat. Apabila kamu kufur kepada nikmat-nikmatnya, maka terimalah azab yang amat pedih. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tentang menyukuri nikmat-nikmat Allah. Kenapa kita harus menyukuri nikmat-nikmat Allah? Agar kita senantiasa Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Kita menyukuri nikmat Allah ini ada dengan lisan. Wa syukru bil lisan. Wa syukru bil qalbi. Wa syukru bil jawari. Kita menyukuri nikmat Allah ini kadang-kadang dengan lisan kita. Tatkala kita selalu mendapatkan nikmat Allah, baik nikmat itu besar atau nikmat itu kecil, baik nikmat itu nampak atau nikmat itu tidak nampak, baik nikmat itu yang kita rasakan dan tidak kita rasakan nikmat-nikmat itu, hendaklah kita banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala kita telah selesai melaksanakan salat, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga salah satu hamba yang senantiasa menyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Maka untuk itu hendaklah kita senantiasa selalu untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua yaitu wasyukur bil qalbi, menyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Dengan hati kita ini kita menyukuri nikmat Allah harus kuat dan kokoh hati kita, agar hati kita selalu menyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Artinya agar hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kalau seadanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kita menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hatilah tumpuan segala-galanya. Innal fil jasadi mudghatan iza soluhat soluhatal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam hati kamu ada segumpal daging. Apabila dagingnya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Maka hati itu perlu kita kuatkan, kita kokohkan hati kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita sudah baik, yang insya Allah keluarnya juga baik. Langkah kita, mata kita baik, melihat yang baik-baik. Tangan kita melangkah mengayun dengan yang baik-baik. Kaki kita melangkah kepada yang baik-baik. Ucapan kita juga baik-baik. Dan juga lain sebagainya. Tetapi apabila qalbi kita, hati kita tidak baik, jelas yang keluar itu, daging itu juga tidak baik, maka itu adalah hati. Untuk itu hendaklah kita senantiasa melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, suatu perbuatan-perbuatan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir, apabila kita mendapat rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita semakin banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sementara kita semakin jauh kepada Allah, semakin jauh kepada siapa yang memberikan nikmat-nikmat itu. Maka untuk itu, semakin banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu nikmat kesehatan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan oleh Allah kita. Nyawa kita masih ada pada tubuh kita. Tangan masih bisa kita ayunkan. Kaki masih bisa kita untuk melangkah. Maka untuk itu banyak saudara-saudara kita tidak sempat hadir pada saat ini karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita, dengan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa masih ada pada tubuh kita, hendaklah kita senantiasa untuk menyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Kemudian yang ketiga, wasyukru bil jawari, bersyukur dengan jiwa kita.
bersyukur dengan badan kita, seluruh badan kita ini, syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri kepadaku. Maka untuk itu jelaslah orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Tetapi kita tidak mau berbakti diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan oleh Allah ke neraka. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam surganya Allah, dan orang durhaka itu benar-benar dalam nerakanya Allah. Artinya itu hendaklah kita, selagi kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita selalu seluruh jiwa kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyukuri Allah, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu sekali lagi, Ramadan telah pergi, telah meninggalkan kita. Belum tentu tahun depan kita bisa menemukan Ramadan itu. Janganlah bersedih apa telah pergi. Jangan mengharap apa yang tidak ada. Jangan bangga apa yang telah ada. Semua tidak ada yang kekal dalam hidup dan kehidupan ini. Kecuali amal ibadahlah untuk kita yang bisa menyelamatkan kita. Dengan amal ibadah yang kita kerjakan, kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang kokoh, yang kuat, dan berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah kita yang sesingkat ini. Mudah-mudahan pada hari ini, khutbah saat ini, detik ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.